Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Selamat datang di acara Lentera Ramadan bersama Komunikasi Penyiaran Islam. Dan tentunya acara ini didukung oleh Ayuki Aswaja dan Bang Muiz BNI. Nah, baik teman-teman semua, pada hari ini di Lentera Ramadan bersama saya host Restu Barko. Topik kali ini kita akan membahas mengenai memperbanyak istighfar dan bertaubat. Seperti apa pembicaraan kita? Tentunya pada hari ini sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam. Kita sambut bersama, ini dia Pak Galih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gimana Koko? kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Puasanya masih puasa ya? Oh, puasa segar tetap. Segar tetap semangat. Nah, boleh disapa-sapa dulu Pak penonton yang ada di rumah, mahasiswa-mahasiswa Ayuki, mahasiswa KPI. Oke, pemirsa, para pecinta dakwah KPI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Baik, tadi kan Koko udah punya bridging topik mengenai tentang memperbanyak istighfar dan juga bertaubat. Ya. Apalagi sekarang momennya adalah bulan suci Ramadan. Artinya kan di bulan suci yang penuh berkah ini pahala juga dilipat gandakan, betul Pak ya? Betul sekali. Nah, mengenai tentang topik yang kita bahas pada hari ini mengenai memperbanyak istighfar kemudian bertaubat, ini seperti apa Pak? Baik, bagus sekali materinya ya. Istighfar itu berasal dari kata gofaro. Ya, gofaro itu setidaknya memiliki dua makna, yaitu menutupi dan memperbaiki. Ya, memperbaiki. Menutupi di sini artinya menutupi segala kekurangan, segala dosa-dosa kita yang kita perbuat sebagai seorang manusia. Bahwa setiap manusia tidak luput dari setiap kesalahan dan dosa. Betul. Kemudian memperbaiki keadaan maksudnya yaitu setiap manusia harus memiliki harapan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Mengenai tentang memperbanyak istighfar di bulan puasa kemudian bertaubat. Terkadang Pak, saya pribadi, kemudian mungkin banyak teman-teman yang nonton, itu minder akan dosanya gitu Pak. Kayak misalkan ada omongan seperti ini nih Pak. Aduh, kayaknya kalau aku tobat dosanya terlalu banyak. Terus kayaknya takut nggak diterima tobatnya. Kayak aku ini berdosa banget gitu. Kayak seperti itu Pak. Baik, setiap manusia pasti merasakan itu. Ya, termasuk Bapak sebagai narasumber pada siang hari ini juga, karena itu manusiawi. Ya, seorang hamba yang memiliki kekhawatiran, kecemasan, yang dianugerahi ketakutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu ini harus secara perlahan kita perbaiki. Saya teringat dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Ya. Ketika itu ada seorang sahabat datang kepada Rasul. Ya. Kemudian beliau bicara kepada Rasul, dosaku, dan itu diucapkan berulang-ulang kali di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasul menatap wajahnya dan berbicara kepadanya. Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubi. Ya Allah, sesungguhnya pengampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya. Wa rahmatuka arja indi min amali. Ya. Dan rahmatmu itu sungguh sangat aku harapkan dibanding amal-amal ibadahku. Ya, sehingga sahabat tersebut mengikuti ucapan-ucapan yang Rasul ucapkan. Nah, setelah diucapkan berkali-kali, Rasul bilang pada sahabat tersebut,
sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Sungguh mudah sekali. Mudah sekali. Ya. Bahkan Rasul mengilustrasikan ketika seorang hamba itu akan datang kembali. Nah, ini taubat itu kan artinya kembali. Kembali ya. Ya, kembali mendekat kepada Allah. Sesungguhnya kita itu kan dekat dengan Allah. Wong kita itu berasal dari Allah. Betul. Kan gitu, diciptakan oleh Allah yang berasal dari sumbernya Allah gitu, sumbernya Sang Pencipta gitu. Sehingga ketika makhluknya mendekat, Allah ini sangat gembira, sangat bahagia menantikan kedatangan seperti seorang ibu menantikan pulang anaknya gitu. Bahkan saya pernah ada dengar quotes itu, Allah tuh sangat menyukai pendosa yang bertaubat ya. Betul sekali ya. Jadi para pendosa yang datang untuk kembali beristighfar, bertaubat, memohon ampunan Allah, itu Allah sangat gembira sekali. Ya, bahkan diilustrasikan oleh Rasulullah ketika kita mendekat satu langkah, Rasul itu mohon maaf, Allah itu mendekat lebih cepat dibanding kita. Ya, seperti ketika Koko ini baru jalan 2 langkah, Allah itu langsung lari mendekati. Ya, saking menyambut hambanya yang ingin bertobat. Gitu. Ya. Jadi kalau berbicara tobat nanti panjang ya bahasannya. Oke, seperti itu. Berarti buat teman-teman yang merasa mungkin kayak minder akan dosanya, jadi mulai sekarang kita nggak usah khawatir. Tadi Pak Gali udah nyampaikan dengan kisah yang sangat inspiratif dari sahabat Nabi. Tadi quote yang saya ingat dari kata-kata Pak Gali adalah pengampunan Allah itu lebih luas dibandingkan dosa kita. Jadi kita nggak usah khawatir karena Allah lebih luas pengampunannya. Tapi saya harus garis bawahi ini tidak kemudian disalahartikan bahwa kita bikin dosa aja dulu nanti Allah mengampuni ini, tidak. Ini menggambarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Gitu ya. Jadi kan bertobat itu memiliki syarat-syarat. Ya. Ada beberapa syarat untuk bertobat, dan beristighfar ini salah satu ekspresi pertobatan kita. Amalan. Gitu ya. Ekspresi pertobatan kita dengan melazimkan beristighfar gitu. Ya, Rasulullah juga mengajarkan ya bagaimana cara membaca istighfar ya, bahkan ada yang sangat masyhur sekali yang disebut Sayyidul Istighfar ya. Ada doa yang berbunyi Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya ya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang disebut Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Ya, di situ ada pengakuan bahwa akulah hamba-Mu, tiada Tuhan selain Engkau. Ya, bahwa la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku ini mematuhi atas segala ketentuan-Mu, ya, dan atas segala nikmat-Mu juga aku akui. Ya. Sehingga kita jangan sampai kufur nikmat, gitu. Kita mengakui dosa-dosa kita juga, dan kita juga mengakui bahwa kita sangat banyak dianugerahi nikmat oleh Allah, ya. Dan tidak lupa kita akui juga dosa-dosa kita, ya. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Tidak ada satu makhluk pun, satu zat pun yang mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi mengenai tentang taubat, Pak ya. Banyak orang mungkin yang kita juga kan manusia tidak luput dari kesalahan. Betul. Dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Betul. Dosa dan bertobat lagi. Dan saya punya pertanyaan, bagaimana sih amalan agar tobat kita tuh bisa diterima? Dan tobat yang baik itu seperti apa, Pak? Baik, berbicara tentang taubat setidaknya kita harus paham dulu bahwa taubat itu memiliki beberapa syarat, Mas Koko ya. Syarat yang pertama itu taubat harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya, kalau mules Mas Koko ini harus buru-buru, harus disegerakan ya, gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Nah, ini
taubat juga sama seperti itu. Ketika kita ingin kembali, ketika kita diberikan kesadaran oleh Allah untuk melihat segala nikmat yang telah beliau anugerahkan kepada kita, ya, kita sudah berbuat dosa ini, dosa itu, yang kecil, mulai dari yang kecil sehingga dosa-dosa yang besar. Tapi kok Allah masih memberikan nikmatnya. Betul. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Betul. Ya, terkadang manusia itu baru bertobat ketika salah satu nikmatnya baru tercabut. Contoh, menyesal, ya? Dia itu baru ingin bertobat ketika sakit. Ya, padahal kenapa? Ketika dia sehat tidak menyegerakan diri untuk bertobat. Nah, itu yang menyebabkan taubat itu harus disegerakan. Harus disegerakan. Kemudian yang kedua, taubat juga harus disesali. Disesali. Ya, disesali dalam arti apa yang sudah kita lakukan selama ini, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, baik kesalahan yang kita lakukan dengan sesama, ya, dengan teman, tetangga, apalagi ke orang tua, keluarga, ya, itu harus segera disesali. Harus kita akui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, gitu, ya. Apalagi dosa-dosa besar yang kita lakukan, maksiat terhadap Allah, ya. Sama juga kita menjerumuskan diri kita ke dalam golongan orang-orang yang dianiaya. Ya, berarti kita itu siap mendapatkan konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu orang-orang yang diberikan hukuman atas apa yang sudah diperbuatnya, gitu, ya. Sehingga, nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga itu tobat itu, ya, selain disegerakan, disesali, juga tidak diulang. Tidak diulang kembali. Tidak diulang kembali. Sudah disesali, jangan diulang kembali. Iya, jelas. Ketika seseorang itu menyesal atas apa yang sudah diperbuat, kemudian dia janji, berikrar dalam dirinya untuk tidak akan mengulangi kembali, maka harus tidak diulangi kembali. Ketika dia mampu untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa-dosanya itu tandanya tobat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Sebaliknya, ketika dia mengulangi perbuatan atau kesalahan dosanya itu, maka itu tandanya tobat dia belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat simpel, cuman 3 ya tadi yang minimal yang harus kita garis bawahi. Sebetulnya ada beberapa, ya, cuman saya sederhanakan saja. Pertama, disegerakan. Ya, disegerakan, kemudian disadari, disesali bahwa ini adalah sebuah kesalahan, dan yang ketiga tidak untuk diulangi. Tidak diulang kembali. Gitu, ya. Ibarat ini tidak jatuh di lubang yang sama. Betul sekali, ya. Ya, bahkan Rasul saja yang sudah maksum, sudah ahli surga, sudah dijamin masuk surga, gitu, ya. Masih beristighfar, Mas Koko. Ya, beliau itu yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau itu tidak melewatkan hari-harinya tanpa beristighfar, ya. Tidak seorang hamba tidak Nabi tidak melewati harinya tanpa beristighfar, karena, ya, minimal 70 kali. 70 ya. kali. Bahkan di riwayat lain ada 100 kali. Ya. Kenapa? Karena seorang manusia itu dalam sehari itu dia pasti melakukan dosa lebih dari 700 kali. Dosa-dosa kecil, ya, disadari ataupun tidak disadari, itu kita lakukan. Ya, makanya Rasul sudah memberikan tipsnya tuh. Ya, Rasul tidak pernah melewati pagi harinya tanpa beristighfar. Ya, 100 kali astagfirullah. Padahal Rasul sudah ahli surga, sudah dijamin oleh Allah, mendapatkan garansi, gitu, ya. Kita yang nggak dapat garansi, gitu, ya. Jadi ini makanya ini menampar diri saya. Betul, juga, saya juga, ya, sehingga kita sebagai makhluk, ya, sebagai manusia tentu harus banyak mengintrospeksi diri, ya, tidak
menyibukkan diri kita untuk melihat urusan orang lain atau kesalahan dan Julid dosa sama orang orang lain. Itu makanya harus dijaga hati ya. Julid itu ya. Jangan sampai tumbuh dan berkembang biak di dalam diri kita ya. Yang harus kita jaga ini kan setidaknya 3 Mas Koko ya. Pertama itu lisan. Kedua hati. Ketiga pikiran, akal kita ya. Kalau lisan kita itu sembarangan mengucap, bisa merugikan pihak lain, bisa menyakiti pihak lain ya dengan menghina, mencaci dan sebagainya. Itu akan tumbuh menjadi sebuah penyakit yang di dalam hati. Ya, begitu juga hati. Hati kita jangan sampai dengki, hasut ya dengan membiasakan ya melihat orang lain senang, kita harus ikut senang. Ya, jangan melihat orang lain ikut kesel. Senang punya motor baru, misalnya nih mahasiswa yang lain punya motor baru, Mas Koko, motor baru paling juga dibeliin sama orang tuanya, paling kredit dan sebagainya. Itu. Nah, kita mulai dari hati ya, sehingga lisan kita juga bisa dijaga. Nah, tidak kalah penting juga akal ya, akal pikiran kita, apalagi momen Ramadan ini sangat penting untuk menjaga ya, jangan sampai ada hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa kita ya. Tidak sedikit orang yang beriman itu bangkrut, Mas Koko. Dia berpuasa tetapi tidak memiliki berkah dan pahala dari puasanya. Ibarat ya. ember tuh bocor embernya. Bocor ya. Maka dia cuman memiliki haus dan lapar saja. Kenapa? Karena tidak menjaga yang 3 tadi. Ya, pikiran, lisan dan hati. Harus ingat lagunya Upik. Jagalah hati, jangan kau nodai. Luar biasa nih Mas Koko. Luar biasa hari ini ya Pak Gali. Ada pesan-pesan Pak Gali buat teman-teman yang nonton video ini mengenai tentang materi kita pada hari ini? Atau kesimpulan dari Pak Gali sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan pesan terhadap diri saya pribadi dan segenap para pemirsa yang telah mengikuti siaran dakwah ini. Janganlah kita berputus asa akan rahmat Allah. Ya, seperti yang sudah tadi kami singgung bahwa pengampunan Allah itu lebih luas ya dibanding dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan rahmat Allah itu juga lebih diharapkan dibanding dengan amalan dan ibadah kita ya. Sehingga mari kita perbaiki mulai dari diri kita sendiri untuk memperbaiki kualitas ibadah kita ya, mulai bisa menjaga lisan kita ya dari berbicara terhadap hal-hal yang tidak penting, terhadap hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk kita ya, dari hal yang merugikan pihak lain atau diri kita sendiri yang dirugikan karena lisan kita juga bisa ya. Sehingga kita mulai dari diri kita untuk bisa menjaga lisan, menjaga hati serta menjaga pikiran untuk tetap bisa memperbaiki kondisi kita ya, sesuai dengan tema kita beristighfar, yaitu menutupi dosa-dosa kita dan memperbaiki diri kita dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Dan capaian akhirnya yaitu kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih Pak Gali atas waktunya. Kita udah ngobrolin tentang topik yang sangat luar biasa di Terima hari kasih ini. Mas Koko. Terima kasih sebelumnya Pak. Mangga. Terima kasih. Ada Instagram? Ada, boleh promo nggak apa-apa biar Instagram di follow. saya soe.gali. Soe.gali. Ya. Jadi kalau masih punya pertanyaan tentang SOE, topik ya. ini bisa langsung DM ke Instagram Pak Gali. Okay. Baik, terima kasih Pak Gali sebelumnya. Terima kasih. Dan buat teman-teman, terima kasih juga sudah nonton tayangan kami, program dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini adalah program spesial edisi Ramadan, Lentera Ramadan. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.
biar kita bisa semangat terus untuk memberikan konten-konten yang inspiratif dan tentunya juga menghibur. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, berpikir positif, tetap selalu semangat dan optimis dalam menjalani hidup. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.